Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kesayangan kita, Mr. Blue 17. Ya, di video kali ini kita akan melanjutkan bagaimana mencari jarak dalam dimensi 3, yang dimana kemarin di video sebelumnya bisa kalian lihat di playlist channel ini, atau kalian searching aja gitu kan dengan kata kunci jarak dalam 3 dimensi. Oke, pada video sebelumnya kita membahas atau belajar tentang bagaimana mencari jarak titik dengan titik, titik dengan garis, dan titik dengan bidang. Nah, sekarang kita akan membahas 3 subbab lagi. Yang pertama, jarak antara dua garis sejajar. Yang kedua, tentang mencari jarak antara garis dengan bidang. Dan yang terakhir, mencari jarak antara bidang dengan bidang. Oke, ya langsung aja kita akan membahas yang pertama tentang mencari jarak antara dua garis yang sejajar. Ya, di sini saya sudah gambarkan ya. Jadi ini ada garis A, ya kan? Yang kita ketahui bahwasanya kalau garis itu bisa disimbolkan oleh huruf kecil atau dua titik di ujung-ujungnya menggunakan huruf kapital atau huruf besar. Dan sini ada garis B. Jadi dua garis ini saya warnakan pakai merah ya, jadi biar membedakan gitu. Ada garis A dan garis B. Nah, untuk mencari jarak antara dua garis sejajar, sebelumnya kita sudah punya patokan ya, bahwasanya jarak itu adalah panjang yang terpendek. Maksudnya panjang pendek itu adalah karena di setiap bagian-bagian dari garis A ini bisa kita hubungkan ke bagian-bagian dari B. Nah, ketika hubungan itu terjadi, itu dinamakan panjang gitu kan. Nah, tapi panjang yang terpendek itu merupakan jaraknya. Nah, ciri dari panjang yang terpendek itu adalah dia membentuk sudut siku-siku atau membentuk sudut 90 derajat gitu ya. Nah, di sini saya ngambil contoh titik D. Ini sembarang ya. Titik D ini sembarang yang saya ambil pada garis A. Nah, ketika titik D ini kita tarik ke garis B dan dia tegak lurus dengan garis B, maka di sini saya tulis titik E ya. Nah, itu merupakan jarak. Nah, jadi jarak titik D ke titik E itu merupakan jarak antara dua garis yang sejajar ini, antara garis A dengan garis B, gitu ya. Nah, di sini ada contohnya nih, langsung pada balok ya. Di sini ada balok nih, balok ABCDEFGH. Kita baca soalnya. Diketahui sebuah balok ABCDEFGH dengan panjang 8, lebar 6, dan tingginya 3 cm. Tentukan jarak antara ruas garis DC ke garis EF ya. Di sini panjangnya tulis 8 ya. 8, lebarnya 6, tingginya 3. Nah, ditanyanya garis DC. DC itu AB oh di sini DC ya. Nih. DC ke EF. Salah ya. DC itu nih ya. Maksudnya DC nih garis yang atas ke EF. F itu di seberangnya, cuman dia di bawah gitu ya. Dia seberangnya cuman di bawah. Nah, ini saya sudah gambarkan ilustrasinya ya. Jadi gambarkan proyeksinya bahwasanya kita ngambil tengah-tengah DC itu adalah titik P ya. Di tengah-tengah DC itu ada huruf P ya. Jadi misalkan ini D, di sini C gitu kan. Nah, tengah-tengahnya ada huruf P dan dia ke garis EF. Nah, di sini ada E, di sini ada F gitu kan, dan tengah-tengahnya ada R. Nah, di sini, nah jadi perpanjangan garis P dan titik P ke titik R dengan bentuk siku ya, berpenyiku maksud saya. Nah, itu adalah jarak antara garis DC dan garis EF itu sendiri. Nah, ini kelihatannya lurus ya, padahal mah dia kayak itu tuh. Jadi membentuk sudut miring. Jadi kalau diproyeksikan lagi, dia membentuk segitiga siku-siku. Nah, gini, di sini P, di sini R. Nah, di sini ini bagian dari ini nih, tengah-tengah antara A dengan B. Ya, misalkan kita tulis Q. Nah, gitu ya. Jadi P, Q, R dengan siku-sikunya di Q. Nah, Q
kita cari bagian-bagian komponennya. Di sini kan yang ditanyakan kan PR-nya ya. PR ini adalah jarak tadi DC ke EF yang ditanyakan tadi. Nah, QR ini, Q ke R itu merupakan jarak lebarnya. Ya kan? QR itu merupakan jarak lebarnya. Jadi QR itu sama dengan 6 cm. Nah, P ke Q itu merupakan tinggi. Ya, tinggi dari balok itu. Jadi adalah 3 cm. Ya, 3. Jadi 3 cm. Nah, maka panjang P ke R adalah pakai Pitagoras. Nah, jadi akar 6 kuadrat karena di sisi miring maka ditambah ya. Nah, 3 kuadrat sama dengan berapa? 36 ditambah 9 sama dengan akar 45. Nah, akar 45 itu bisa nggak kita perkecil? Nggak bisa ya? Bisa ya? 9 ya? Akar 9 dikali akar 5. Nah, maka 3 akar 5 cm. Nah, jadi ini ya. Jadi panjang P ke R itu 3 akar 5. Nah, panjang PR itu merupakan panjang DC ke panjang EF. Ya. Seperti itu. Oke. Gampang kan? Oke, lanjutnya kita akan bahas tentang jarak antara garis dan bidang yang sejajar. Ya, di sini saya sudah tulis ilustrasinya atau gambarkan ilustrasinya. Di sini ada garis H ya, garis H dan bidang alfa. Nah, jarak antara garis H dengan bidang alfa ini dapat ditentukan kita mengambil titik sembarang titik ya di garis H. Misalkan ini saya ngambil titik P gitu kan. Nah, itu ketika kita tarik garis lurus dan membentuk sudut siku-siku atau membentuk sudut 90 derajat dengan bidang alfa, nah itu maka bisa disebut jaraknya antara garis H dengan bidang alfa. Nah, di sini titik potong antara perpanjangan tadi ya, perpanjangan ilustrasi garis dari garis H ke bidang alfa saya tulis titik Q. Nah, maka panjang PQ ini, panjang P ke Q, nah sorry ini berbayang nih kameranya ya. Nah, panjang P ke Q itu merupakan jarak P ke Q merupakan jarak dari garis H ke bidang alfanya itu sendiri ya. Jadi biasakan setiap ada soal seperti ini kalian langsung ngambil sembarang aja terus dihubungkan dengan apa yang ditanyakan dan tarik sebagai garis lurus yang membentuk sudut siku-siku atau sudut 90 derajat. Nah, sini ada pengertiannya nih. Jarak antara garis dan bidang sejajar samping dapat ditentukan dengan cara melukis sebuah garis bantu pada bidang tersebut, kemudian tarik garis tegak lurus pada garis yang diketahui. Nah, ini konsepnya ya. Jadi boleh kalian lukis sembarang garis yang sejajar dengan garis awal atau garis yang ditanyakan gitu kan. Nah, nanti caranya sama halnya kayak menentukan dua garis yang sejajar tadi yang sebelum ini ya kan. Dia sama-sama ditarik dan berpotongan di dua buah titik yang membentuk sudut siku-siku atau 90 derajat seperti itu. Nah, contohnya ini sudah ada ya contohnya ya. Jadi ada sebuah kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 6 cm. Di sini 6 ya, 6 cm. Tentukan jarak ruas garis FB itu nih ya, yang depan yang saya merahkan tuh, dan bidang ACGE. Nah, ACGE itu diagonal bidang ya, bidang diagonal artinya dia memotong diagonal kubus ini tapi berbentuk bidang ya. Ini sudah saya warnakan biar jelas gitu kan. Jadi bidang ACGE ini adalah bidang diagonal, bukan diagonal bidang ya. Kalau diagonal bidang itu cuma garis yang diagonal gitu yang di dalam bidang. Jadi kalau bidang diagonal dia bentuknya bidang tapi bentuknya diagonal dalam kubus itu sendiri, dalam balok itu sendiri. Nah, ini kita cari. Nah, sama halnya kayak tadi ya, sama kayak di sini ya. Jadi kita mencari sembarang titik di sini. Nah, kalau tengah-tengah boleh nggak? Boleh, silakan. Misalkan kita ngambil tengah-tengah antara F dengan B. Ini kita anggap titik P misalkan.
ya, P. Nah, kalau kita tarik garis lurus ke sana gitu kan, nah berarti seolah-olah kita kayak dapat nih tuh 90 derajat gitu ya, kayak kepotong di sini gitu kan, misalkan titik Q. Nah, jadi kan kayak ada dua buah garis gitu kan, di sini P, di sini Q gitu kan. Nah, kalau dipanjangin lagi, panjangin terus ke sono, nah dia kan akan tembus ke garis HD atau kan kayak gitu. Nah, tengah-tengah HD ini misalkan R gitu ya. Nah, di sini ada R. Nah, gitu. Jadi terus. Nah, di sini ada garis FB-nya. Di sini bidang ACGE ya. Di sini bidang ini F, ini B, ini H, ini D gitu kan. Nah, ini bidang ACGE gitu ya. Nah, jadi kayak bentuk garis juga, katanya kan dari pengertian konsepnya nggak apa-apa. Jadi kita melukis sebuah garis yang sejajar dengan yang ditanyakan gitu. Nah, kebetulan garis ini adalah garis lukis yang terdapat pada bidang ACGE. Nah, sekarang kita tentukan jaraknya. Nah, sebenarnya panjang P ke Q ini itu kan sama dengan setengah dikali panjang P ke R gitu kan ya. Jadi ini ke sini itu kan sama dengan panjang P ke sono ke R ya. Jadi ini ke sini sama dengan setengahnya dari ini ke sono ya. Ini ke sini sama dengan, nah gitu ya, setengahnya. Nah, maka kita cukup mencari diagonal sisinya aja ya kan, diagonal sisinya. Nah, kalau misalkan rusuknya 6, dengan cara cepat kita bisa mengetahui bahwasannya diagonal sisinya itu adalah tinggal ditambahkan akar 2 gitu kan. Maka PQ sama dengan setengah dikali 6 akar 2. Kalau misalkan kalian belum tahu asal akar 2 dari mana, silakan kalian cari dengan Pitagoras ya kan, panjang diagonal sisinya ya. Panjang P ke R ini kan sama dengan panjang B ke D kan, atau sama panjang juga F ke H gitu kan. Nah, maka kalian bisa mencari diagonal sisi dengan menggunakan cara Pitagoras dengan tingginya 6 ya, tingginya kesini kan 6 kan, karena dia rusuk, alasnya juga 6 dan dia sebagai sisi miring. Nah, seperti itu. Lanjut ya. Nah, jadi tinggal PQ sama dengan setengah dikali 6 akar 2, maka 6 tinggal kita bagikan dengan 2, maka PQ sama dengan 3 akar 2 cm. Nah, karena PQ ini tadi panjang dari garis FB ke bidang CGE, nah maka bisa dipastikan jawaban dari pertanyaan ini adalah 3 akar 2 ya, gitu ya. Gampang banget. Oke, selanjutnya pembahasan terakhir tentang jarak antara dua bidang yang sejajar ya. Sebenarnya ini hampir sama dengan tadi jarak antara garis dengan bidang. Bedanya kalau tadi kita patokannya garis ke garis, maka tadi kita melukis sebuah garis gitu kan, terus kita membentuk menarik sebuah garis proyeksi dari sembarang titik yang ada di garis, terus kita hubungkan garis pada bidang yang tadi kita lukis. Nah, sekarang kita mengambil sembarang titik pada bidang satu, misalkan P gitu kan. Nah, itu kita tarik proyeksinya ke bidang yang lain atau bidang yang ditanyakan yang lain gitu. Di sini saya bedakan atas bawah ya. Nah, awalnya kita ngambil sembarang titik P di bidang yang atas, terus kita tarik gitu kan, sehingga antara P dengan Q ini membentuk sudut siku-siku gitu. Jadi harus siku-siku ya, karena syarat jarak tadi adalah membentuk sudut siku-siku atau sudut 90 derajat. Nah, ini ada caranya nih, bisa kalian baca ya. Jadi untuk mengukur jarak antara dua bidang tersebut, kita perlu membuat garis lurus yang memotong kedua bidang tersebut. Nah, kayak tadi maksudnya ya, dan saling tegak lurus, harus tegak lurus menyiku atau 90 derajat, sehingga titik potong antara perpanjangan garis dan dua bidang tersebut merupakan jarak antara bidang dan bidang itu sendiri ya. Jadi perpotongan tadi titik P ke Q ini merupakan jarak antara bidang atas dan bidang bawah. Oke, ini ada soal tentang jarak
dua bidangnya sejajar. Jika panjang rusuk kubus ABCDEFGH adalah 2A cm, tentukan jarak antara bidang AFH dan bidang DBG. Ya, ini kita gambarkan dulu ya. Kubusnya kita gambarkan dahulu. ABC DEFGH. Ditanyanya antara bidang AFH tuh ini ya. Nah, kelihatan ya kuning ya. AFH saya warnain tuh ya, dengan bidang DBG. Nah di sini nih. Jadi kayak apa ya? Segitiga yang terbalik ya, terus dikasih jarak gitu, dan agak doyong gitu. Ya apalah namanya ya bahasanya. Ya, sekarang kita akan coba cari ya. Ya, jadi di sini pinter-pinter kalian yang memproyeksinya ya. Jadi buat menyelesaikan ini memang butuh apa namanya ya? Butuh nalar, butuh proyeksi yang luar biasa dari kalian gitu kan. Ini gambarnya kurang jelas ya. Jadi kalau misalkan lebih, ini kita gede-gedein ya gambar ya. Kita gedein lagi gambarnya biar mantap gitu. Biar kalian benar-benar paham. Ini saya gambar gede ini. Cas. Ini kan sebab terakhir ya. Sebenarnya ada sebab terakhir, yaitu mencari jarak antara dua garis yang bersilangan. Cuman itu nggak saya bahas. Nanti kita bahas barengan tentang mencari sudut dalam 3 dimensi. A, B, C, D, E, F, G, H. Nah seperti itu. Nah jadi yang tipis-tipis aja nih. Jadi ulang ya. Jadi ini garisnya kan tadi ini sep, terus ini sep, nah gitu ya. Ini saya arsir ya, terus misalkan pakai hijau aja, hijau. Sep. Nah gitu ya. Jadi bayangan ya, jadi kayak ada segitiga yang saling terbalik gitu. Nah kita perhatikan ini di antara bidang AFH, titik tengah antara H dan F, misalkan saya tulis P ya. Nah titik P ini itu kan juga bagian dari bidang AFH ya kan. Dan sebenarnya perpanjangan ini kalau misalkan kita tarik lurus ke bidang bidang DBG ya, DBG yang kita arsir ya. Nah itu di sini nih kurang lebih ya. Ini misalkan perpanjangan ini tengah-tengah nih ya. Nah ini tengah-tengah. Nah di sini nih. Nah ini kan lurus ya. Nah ini kan tingginya nih. Di sini misalkan apa ya? Kilah. Nah, dan sini. Nah tuh jelas ya. Jadi ini O misalkan ya. Nah jarak antara bidang AFH dengan DBG itu merupakan jarak antara titik P ke titik O. Nah gitu. Nah cara mencarinya bagaimana? Buat mencari jarak titik P ke O, kita ketahui di sini jarak rusuknya bukan jarak ya, panjang rusuknya adalah 2A cm. Nah PO ini merupakan garis tinggi dari segitiga P
Dari segitiga PGQ atau PQG, gitu, bebas kita nyebutnya bagaimana. Nah, caranya kita butuh dulu panjang dari GQ atau QG, ya, panjang GQ. Nah, caranya bagaimana? Bisa kita menggunakan segitiga QGP, gitu ya. Kelihatan nggak? Oh, nggak kelihatan ya. Sorry. Ya, sini ya. Jadi ini siku-siku, di sini P, di sini ada G, di sini ada Q. Nah, gitu ya. Nah, kita mencari QG di sini nih. Nah, P ke Q itu merupakan tinggi atau rusuk dari kubus itu sendiri. Berarti 2A. Sedangkan PG itu merupakan setengah dari diagonal bidang. Nah, kalau rusuknya 2A, ya kan? Nih ya. Kalau rusuknya 2A, maka panjang diagonal sisinya atau diagonal bidangnya adalah 2A akar 2, ya kan? Nah, kalau setengahnya ya berarti setengah dikali 2A akar 2. Nah, 2 coret gitu kan, dia tinggal A akar 2. Nah, maka panjang PG ini adalah A akar 2, gitu ya. Nah, berarti panjang GQ itu pakai Pitagoras, gitu kan, akar 2A kuadrat ditambah A akar 2 kuadrat, gitu. Ini 4A kuadrat ditambah A kuadrat dikali 2, 2A kuadrat, berarti 6A kuadrat. A kuadratnya bisa kita akarin jadi A akar 6-nya tetap, jadi A akar 6 cm. Nah, jadi panjang GQ nya itu adalah A akar 6, ya. Jadi dari sini ke sini itu A akar 6. Oke. Nah, sekarang kita mencari luas segitiga. Mencari luas segitiga PGQ, ya. Luas segitiga PGQ. PQG juga boleh ya, terserah nyebutnya bagaimana. Nah, kita lihat luas segitiga ini bisa dicari dengan dua cara. Satu cara deh, maksudnya dua komponen yang berbeda, tapi satu cara ya, sama-sama setengah dikali alas dikali tinggi, gitu ya. Ini setengah dikali alas dikali tinggi, gitu. Nah, yang pertama, ketika segitiga PGQ nya itu alasnya ini ya, ini kan siku-siku di sini ya, siku-siku di sini. Jadi siku-sikunya 2, dia siku-sikunya di sini. Ketika siku-sikunya di sini, maka alasnya itu bisa kita tulis sebagai PG atau kita bisa tulis sebagai PQ, dan GQ-nya itu sisi miringnya, gitu kan. Nah, maka alasnya itu misalkan PG-nya ya, PG. Nah, maka tingginya itu PQ. Nah, terus segitiga yang kedua. Nah, ini kan juga siku-siku nih, ya kan? Kita lihat garis yang hitam, ini kan siku-siku juga kan. Nah, kalau kita anggap GQ-nya ini alas, nah sedangkan PO tadi kan kita tulis dia kan garis tinggi ya, ya maka setengah kali alas kali tingginya bisa kita tulis setengah kali GQ, gitu kan, kali GQ, gitu kan, dikali tingginya PO. Nah, begitu Pak. Nah, ini yang kita akan mencari PO-nya ya. Kita akan mencari PO-nya. Sedangkan PO ini adalah tadi jarak antara dua bidang AFH dan BGD. Oke. Nah, sekarang kita cari. Ini kita coret ya, sama-sama setengah. Nah, PG berapa? Panjang PG-nya. Ini PG tadi. Panjang PG-nya adalah A akar 2. A akar 2 PQ-nya adalah 2A. Nah, sama dengan GQ-nya yang tadi kita cari A akar 6, PO-nya tetap PO. Nah, PO yang kita cari ya. Nah, maka ini kali ini adalah 2A kuadrat akar 2A dikali A 2A kuadrat dikali akar 2 tetap, gitu ya. Nah, ini A akar 6 PO. Nah, maka PO sama dengan ini dibagi ini, gitu kan.
Jadi 2A kuadrat akar 2 dibagi A akar 6. Ini coret gitu kan. Jadi PO sama dengan 2 akar 2 per akar 6. Kalau mau dirasionalkan penyebutnya tinggal kita kalikan akar 6 dan kalikan akar 6 gitu ya. Nah 2 akar 2 dikali akar 6, 6 kali 2 12, berarti 2 akar 12 per akar 6 kali akar 6 6. Nah akar 12 ini bisa kita kecilkan jadi 4 kali 3 ya. Nah akar 4 itu 2, jadi 2 dikali 2 kali akar 3 dibagi 6. Nah jadi sama dengan 2 kali 2 4 per 6 diperkecil jadi 2 per 3 akar 3 cm. Itu ya, gampang ya. Ya prosesnya seperti itu ya. Ini terbatas angle kamera ya, jadi semoga kalian bisa paham gitu kan. Jadi ini gambar seperti ini, terus langkahnya seperti ini gitu kan. Nah, bisa kalian nanti diulang-ulang silakan gitu kan. Nah jawabannya akhirnya adalah 2 per 3 akar 3 cm. Kayak gitu ya. Cukup pembahasan tentang jarak dalam 3 dimensi. Semoga bermanfaat buat sarana belajar kalian. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kata-kata yang salah, dan terus dukung channel ini, terus dukung biar kita sama-sama belajar buat bisa mengerti matematika. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.